wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Fahimni Ilmanafi'ah. Yang kedua yaitu Naila Sasabila. Yang ketiga yaitu Hawa Syakira. Yang keempat yaitu Abdul Adib. Materi yang akan dibahas ini ada 7 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada karakteristik emosi anak usia dini, yang keempat ada fase perkembangan emosi, yang kelima ada hal-hal penting dalam perkembangan emosi, yang keenam ada permasalahan emosi pada anak usia dini, dan yang ketujuh ada implikasi pada anak usia dini. Langsung saja, jangan berlama-lama lagi. Akan saya jelaskan pokok bahasan yang pertama. Perkembangan merupakan perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik pada diri anak. Berdasarkan W. Travis Gary di 2014, emosi adalah suatu kondisi rangsangan yang melibatkan perubahan raut wajah dan tubuh, aktivitas otak, penilaian kognitif, perasaan subjektif, serta kecenderungan terhadap suatu tindakan. Perkembangan emosi dalam Siadi 2010 merupakan lopan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Jadi, perkembangan emosi anak usia dini menurut penulis adalah proses perubahan psikologis anak usia antara 0 sampai 6 tahun yang ditandai oleh kematangan fungsi psikis untuk beradaptasi dengan stimulus yang membuat stres baik berasal dari internal maupun eksternal atau sebagai luapan perasaan dalam berinteraksi dengan orang lain terkait dengan stimulus yang ada fungsi dan jenis emosi pada anak usia dini. Fungsi emosi adalah merupakan bentuk komunikasi, di mana pada bayi dia mengkomunikasikan dengan menangis, jika lapar, haus, atau mengalami tidak kenyamanan lainnya, atau juga tertawa saat diajak bercanda. Lalu emosi juga berfungsi sebagai perilaku yang ditampilkan yang merupakan sumber penilaian terhadap lingkungan sosial diri sendiri. Sehingga jika anak cenderung mengungkapkan emosi dengan menangis, maka lingkungan sosial yang akan menilai anak tersebut menjadi cengeng. Tetapi jika lingkungan memberi sikap yang baik dan positif dan tidak memberikan label atau cap, maka anak akan tumbuh dengan konsep yang positif. Emosi juga dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Misalkan jika anak melakukan hal yang baik lalu mendapatkan pujian, maka ia akan melakukan hal itu lagi dan akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Jenis atau pola emosi pada anak usia dini yaitu gembira, mengekspresikan jenis kebahagiaannya dengan tertawa, dengan melonjak-lonjak kegirangan lalu marah-marah. Ini merupakan cara yang efektif untuk memperoleh perhatian. Bisa jadi anak juga melakukan tantrum supaya keinginannya terpenuhi. Lalu sedih. Sedih ini juga merupakan perasaan anak seperti kehilangan sesuatu. Misalkan kehilangan mainan yang dia sukai. Lalu rasa cemburu. Rasa cemburu ini merupakan reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang atau takut atau kehilangan sesuatu yang dia sayangi. Lalu keingintahuan, di mana anak-anak itu mengaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka. Karakteristik emosi pada anak usia dini ada 5, antara lain yang pertama yaitu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Misalnya, ketika anak menangis terkadang memiliki rentan waktu yang sangat singkat dan akan berakhir secara tiba-tiba. Karakteristik yang kedua yaitu terlihat lebih hebat atau kuat. Misalnya adalah situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang. Pada usia tertentu, emosi yang sangat kuat ini akan berkurang kekuatannya. Yang ketiga yaitu bersifat sementara, misalnya anak mudah marah, beralih ke arah senyum, tertawa, ke menangis, atau dari cemburu ke rasa sayang. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu lebih sering terjadi. Dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, misalnya anak menangis, gelisah, gugup, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah reaksi mencerminkan individualis, misalnya jika anak ketakutan, anak ada yang menangis, ada yang menjerit, ada yang lari, dan bahkan ada yang bersembunyi di balik dari seseorang. Nah, itu tadi adalah kelima karakteristik emosi pada anak usia dini. Dilanjut dengan fase-fase perkembangan emosi anak usia dini yang akan dibacakan oleh saudara Adib. Oke, di sini saya akan menjelaskan mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Usia 0 sampai 2 tahun, anak menunjukkan emosi dengan senyum, tertawa, menangis saat kita meninggalkannya.
Sehingga untuk mengoptimalkan perkembangan emosi yang lebih baik dengan melatih anak meninggalkannya sebentar. Dengan demikian, kita juga melatih kemandiriannya. Dan saat kita pergi, kita berpamitan kepada anak dengan mengatakan jika akan pergi sebentar dan akan kembali sehingga anak merasa nyaman dalam fase ini. Anak juga menunjukkan keinginannya untuk lebih mandiri. Misalkan saat anak sudah berjalan, ia menunjukkan rasa percaya diri untuk berjalan sendiri, mencoba makan sendiri. Lalu fase usia 18 bulan sampai 3 tahun, anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Di sini anak belajar melihat perilaku dari perbuatan atau anak belajar antara benar dan salah dalam mewujudkan keinginannya. Misalkan anak merengek-rengek minta es batu atau permen padahal masih batuk. Maka orang tua memberitahu untuk menunda membelikan dan menunggu jika sudah sembuh baru boleh minum es atau makan permen. Usia 2-3 tahun, anak mampu menguasai anggota tubuh dan menggunakan ekspresi wajah. Dan orang tua dapat membantu anak mengekspresikan emosi dengan bahasa verbal. Usia 3-5 tahun, anak mulai belajar mengambil inisiatif sendiri. Misalkan tangannya kotor, maka ia akan berusaha mencuci tangannya. Usia 5-6 tahun, anak berada dalam tahap rakarsa versus rasa bersalah dalam teori psikososial, yaitu anak belajar merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Maka pada tahap ini, anak perlu diberi kepercayaan untuk mencoba sehingga ia dapat tumbuh dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Selanjutnya, ada hal-hal penting dalam perkembangan emosi pada anak usia dini. Menurut Normalitas Sari tahun 2015, hal-hal penting dalam perkembangan emosi pada anak usia dini berdasarkan yang pertama, ada usia berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Jadi, setiap anak itu setiap usia itu berbeda-beda untuk perkembangan emosinya. Yang kedua itu ada perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Setiap anak itu saat emosi wajahnya itu pasti berbeda-beda ekspresinya antara dia senang, kesal, marah, ataupun sedih. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Biasanya anak usia dini cenderung lebih bisa mendeskripsikan amarahnya atau emosinya itu melalui bahasa tubuh. Yang keempat ada suara dan kata suara. Suara dan kata itu suaranya bisa lebih tinggi atau kata-katanya yang diucapkan itu menunjukkan cara dia mendeskripsikan emosinya. Yang kelima ada ikatan emosional dengan yang lain. Selanjutnya permasalahan emosi pada anak usia dini, di mana menurut Nugroho pada tahun 2005, jenis-jenis permasalahan emosi sering terjadi pada anak usia dini, yaitu diantaranya ada kekurangan efektif meliputi perasaan kasih sayang atau rasa kehangatan, di mana jika mengalami kekurangan ini dapat menimbulkan gangguan perkembangan fisik. Fisik yang terlambat, anak juga dapat depresi akibat terjadinya hambatan sekresi atau pengeluaran hormon filuteari yang berfungsi untuk mengatur metabolisme dan pertumbuhan perkembangan sehingga perkembangan fisik terganggu. Dapat juga gagap atau mengalami gangguan bicara serta sulit konsentrasi dan mudah teralihkan perhatiannya. Dan juga sulit mempelajari bagaimana membina hubungan dengan orang lain sehingga memiliki sifat menarik diri, egois, dan penuntut. Yang kedua ada cemas, di mana biasanya terjadi saat berusia 3 tahun seperti kecemasan, kehilangan, dan sayang dari orang lain. Selanjutnya ada hypersensitivius, yaitu kepekaan emosional yang berlebihan jika anak merasa berbeda. Menurut Ronald, mengemukakan dalam buku karangan Nugraha Ali pada tahun 2005 mengatakan ada beberapa faktor yang dapat menyebutkan permasalahan emosi, yaitu latar belakang keluarga yang kasar. Contohnya seperti menendang, mencaci, memukul, atau melakukan kekerasan yang lain. Dan juga dapat kehilangan terlalu dini orang yang disayang. Implikasi pada usia dini sendiri memiliki arti, yaitu keterlibatan atau keadaan yang terlibat. Arti kata dari implikasi sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa.
Pendidikan PAUD atau biasa disebut prasekolah memegang peranan yang signifikan dalam mengoptimalkan perkembangan anak dan mengembangkan konsep diri dan keperluan sosial. Berikutnya adalah beberapa alasan dari sumber Balatif 1993 tentang pentingnya lembaga PAUD dalam pengembangan implikasi perkembangan emosi anak yang pertama. Pendidikan prasekolah menyediakan pengalaman belajar yang bernilai yang tidak didapatkan di rumah. Kemudian, anak usia dini memiliki kebutuhan berinteraksi dengan anak lain dan dengan orang dewasa maupun orang tuanya. Kemudian, orang tua dan kerabat tidak selalu menjadi pembimbing yang baik bagi anak karena setiap karakter, kebudayaan, dan juga kebiasaan dari orang tua maupun keluarga tersebut bisa sangat berpengaruh bagi emosional anak. Maka dari itu, pendidikan PAUD di sini dengan ilmu yang sudah dilaksanakan atau diperoleh oleh guru-guru PAUD, maka anak-anak dapat terarah dan juga dapat stimulus atau stimulasi dengan baik dari guru tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan mengenai penjelasan dari kelompok kami, silakan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Praditi Irmanafia. Saya individualis macam yang tidak didapatkan di rumah. Kemudian anak Kali jak rumput, maaf ya bapakku. Maaf ya Bapak.